banyak orang Islam yang mengharamkan ilmu tasawuf. Ya, saya tidak mau berbantah, oke? Karena saya ini orang yang berpaham pluralisme, artinya siap berbeda pendapat dengan siapapun, yang penting kita usah bertengkar. Kenapa diharamkan? Karena dalam persepsinya kehidupan bertasawuf itu kehidupan kumuh, kehidupan yang miskin, yang fatalistik, tidak punya gairah semangat, semuanya terserah Allah. Ya, kalau kita melihatnya begitu, ya saya setuju. Kalau begitu saya juga sama mengharamkan juga kalau begitu mah, ya kan? Kemudian satu fenomena yang sering dicatat masyarakat, setiap orang mengklaim hidupnya bercorak tasawuf atau sufi, selalu hidupnya sederhana atau miskin sekali. Saya kira semacam itu. Nah, saya ingin menjelaskan tasawuf yang dalam pikiran saya seperti ini. Kata-kata tasawuf itu kata-kata sofa, kejernihan, kebersihan. Artinya hati kita yang jernih. Jadi artinya bukan berarti kita orang sufi tidak boleh jadi kaya, tidak boleh usaha, tidak. Pemahaman bagi saya adalah jangan pernah merasa memiliki. Jadi artinya silakan Anda punya harta sebanyak-banyaknya. Katakan punya kota Makassar dah. Ya, katakan nilainya 1.000 triliun umpamanya. Enggak ada masalah, dia bisa menjadi sufi ketika hatinya tidak pernah merasa memiliki. Di mana bedanya orang yang sufi dengan orang yang tidak sufi? Sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu sekalian. Ketika mobilnya hilang, kecewa enggak, Bu? Kecewa. Ketika suaminya berselingkuh, kecewa enggak? Nah, pertanyaan saya, kenapa ibu kecewa mobilnya hilang? Hah? Apa aja? Ya, kenapa ibu kecewa ketika mobilnya hilang? Ada yang bilang kreditnya belum selesai. Saya tanya lagi, kalau sudah selesai, lunas, lalu hilang, sedih enggak? Oke. Ada lagi mobilnya cuma satu-satunya. Andaikan punya mobil 3, hilang 1, sedih enggak? Udah. Ternyata itu jawaban kamuflase semuanya itu. Sekarang kalau yang hilang itu mobilnya Pak Camat, sedih nggak, Bu? Kenapa tidak sedih? Nah, berarti kesedihan kita ini adalah akibat dari kita merasa memiliki. Itu persoalannya. Kerawanannya adalah ketika kita semakin banyak memiliki, percayalah hatimu akan menanggung banyak kesedihan. Betul? Nah, yang menjadi persoalan, apakah boleh dalam beragama merasa memiliki? Kalau kita bertanyanya kepada syariat, tidak ada masalah. Karena dalam fikih ada hakul mulkiyah, ada hak milik, ada AJB, ada sertifikat, kan begitu? Ada hibah, ada wakaf, ada tukar guling dan sebagainya, diatur kepemilikan secara syariat. Tetapi ketika kita berakidah, kita bicara tentang hati kita, bahwa sesungguhnya apa yang ada di tangan kita itu hanya hak guna pakai sementara. Karena kepemilikan kita ini hanya satu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya milik Allah semuanya. Nah, jadi ketika kita merasa memiliki, ini ada satu high treason,
pengkhianatan besar bagi kita. Allah mengklaim langit bumi semuanya milikku. Lalu kitanya ini juga milikku. Yang jadi persoalan ketika ada dua pihak mengklaim kepemilikan, berantem nggak? Bertengkar nggak? Dengan siapa engkau bertengkar? Wahai manusia-manusia memiliki, adalah dengan Tuhanmu. Disitulah persoalannya. Jadi tasawuf itu bukan hidup miskin, tetapi hidup yang nyaman, yang tidak lagi pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah takut. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kembali lagi pemahaman tasawuf itu diharamkan. Saya setuju kalau Anda memahaminya tasawuf hidup melarat, hidup miskin dengan malas dan tidak usaha. Betul, saya juga setuju. Tapi kalau kita ingin membangun kedamaian di hati, membangun kebahagiaan yang sejati, lalu diharamkan, saya siap bertempur dengan Anda. Begitu aja sebenarnya. Iya, semua orang pengen